Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya Sabita Azma Slimia, siswi kelas 10 International Islamic Boarding School SMIT Cahaya Bangsa. Alhamdulillah, pada kesempatan terbaik yang Allah berikan kali ini, izinkan saya untuk mereview sekaligus berbagi kepada teman-teman sekalian tentang suatu kitab yang menjadi pegangan tiap-tiap insan yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji. Sebelum itu, mari kembali beberapa masa sebelum saat ini. Kenapa Imam Az-Zarnuji menulis kitab Ta'limul Muta'allim ini? Apa yang melatar belakangi beliau untuk membuat karya ini? Ternyata teman-teman, pada masa Imam Az-Zarnuji ada banyak sekali orang-orang yang mempunyai ilmu, tetapi ilmu tersebut tidak diamalkannya, sehingga ilmu itu tidak bisa bermanfaat untuk penuntut ilmu itu sendiri, orang lain, maupun lingkungannya. Teman-teman, bukankah seharusnya ilmu itu bermanfaat serta mengalirkan keberkahan? Mari kita belajar dari Abdullah bin Abbas, sahabat sekaligus sepupu Rasulullah SAW, seorang penuntut ilmu sejati. Abdullah bin Abbas menuntut ilmu untuk mencapai derajat yang diinginkannya. Hingga derajat mulia itu tercapai, Abdullah bin Abbas mengamalkan ilmunya. Beliau membuat sekolah di rumahnya sendiri dan mengajarkan ilmu yang sudah didapatkan kepada orang-orang lainnya. Itulah makna keberkahan yang sesungguhnya. Kembali ke kitab Ta'limul Muta'allim, keprihatinan inilah yang membuat Imam Az-Zarnuji menuliskan suatu kitab yang berisikan tentang bagaimana seharusnya seseorang menuntut ilmu yang baik dan benar, apa saja yang harus dimilikinya, apa yang akan dilaluinya, agar ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk penuntut ilmu sendiri, orang lain maupun lingkungannya, hingga keberkahannya luas membumi. Teman-teman, dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini terdapat 13 pasal. Namun karena waktu yang singkat, dalam 12 menit ini saya tidak bisa membahas satu persatu pasal tersebut. Karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu pasal. Pasal yang membuat saya tertarik. Pasal yang menjadi titik penentuan. Pasal yang menjadi awal langkah setiap perjuangan. Pasal yang harus dipegang kokoh para penuntut ilmu, yaitu pasal kedua, niat ketika akan belajar. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa sah atau tidaknya suatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Diceritakan lagi dalam sabdanya bahwa ada banyak sekali amal-amal yang terlihat seperti amal duniawi yang tidak mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena disertai dengan niat yang baik, amal tersebut menjadi amal akhirat dan mendapat ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, ada banyak sekali amal-amal yang terlihat seperti amal akhirat, namun pada akhirnya amal tersebut tidak mendapat ganjaran apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikarenakan niat yang buruk. Karenanya, menjadi penting untuk para penuntut ilmu memiliki niat yang lurus dan benar. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim pada pasal kedua ini, setidaknya ada 5 niat yang harus dimiliki para penuntut ilmu. Yang pertama, niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, dalam melakukan sesuatu pasti kita memiliki tujuan. Begitu pula ketika kita menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu pasti memiliki tujuan, dan akhir dari tujuan tersebut pastilah syurga. Untuk memasuki syurga, kita tidak bisa hanya mengandalkan dari amal-amal yang telah kita lakukan. Kita tidak bisa hanya menggantungkannya pada apa yang telah kita lakukan. Memasuki syurga atas dasar keridhaan Allah kepada kita. Karenanya dalam setiap hal yang kita lakukan, terutama menuntut ilmu, penting bagi kita untuk niat yang utama adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kedua adalah niat untuk selamat dunia akhirat. Ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa orang-orang yang berjuang menuntut ilmu untuk negeri akhirat, maka Allah akan memberikan keutamaan serta kelebihan untuknya berupa kemenangan. Niat yang ketiga adalah niat untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Sejatinya, manusia diciptakan kemudian lahir dalam keadaan bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun.
dan Dia memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan 3 nikmat, yaitu nikmat pendengaran, penglihatan, serta hati nurani. 3 kenikmatan ini bisa menjadi bekal untuk kita semua dalam menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu agar menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri dan mengajarinya agar hilang kebodohan dari orang lain. Niat yang keempat adalah niat untuk menghidupkan serta melestarikan agama. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim pasal kedua ini, Imam Az-Zarnuji menyatakan bahwa kunci dari kelestarian itu sendiri ada pada ilmu. Karena tidak sah kita melakukan sesuatu tanpa didasari oleh ilmunya, tanpa mengetahui ilmunya. Ada suatu syair yang bunyinya fasadun kabirun alimul mutahannikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun uma fitnatan lil alamina azimatan liman bihima fi dinihi yatamassaku, yang artinya kerusakan besar apabila ada orang alim yang melakukan sesuatu tanpa menurut aturan agama, dan lebih besar lagi kerusakannya apabila ada orang yang beribadah tanpa ilmu. Kedua orang ini hanya akan menyebabkan fitnah besar di dunia ini bagi orang yang mengikutinya dalam melakukan agamanya. Karenanya, untuk menghidupkan serta melestarikan agama, teman-teman, kita membutuhkan ilmunya. Niat yang kelima adalah menuntut ilmu sebagai bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehatnya akal dan badan. Allah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat sehatnya akal dan badan. Karenanya, kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya. Salah satu caranya adalah dengan menuntut ilmu. Itu dia teman-teman, 5 niat yang harus dimiliki para penuntut ilmu. Pertanyaannya sekarang adalah, sudah benarkah niat kita selama ini dan kebaikan apa yang akan kita tebarkan setelah ini? Siapkan diri teman-teman, karena sesungguhnya setiap kita akan mengikuti suatu ajang perlombaan yang cakupannya seluas langit dan bumi. Berlomba dalam kebaikan dan berlomba dalam ketaatan pada bulan penuh keberkahan, yaitu Ramadan. Semoga dengan apa yang sudah kita ulas bersama tadi bisa menambah bekal kita dalam mengikuti ajang perlombaan Ramadan ini dan dalam jalan perjuangan untuk ilmu ini. Teriring doa dari saya, semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi penuntut ilmu sejati yang memiliki niat yang lurus karena Allah dan senantiasa menebarkan keberkahan serta kebermanfaatan. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.